Ya, halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semua kelas 7B? Halo, hai hai hai. Bisa dengar suara Miss Yani? Tolong beri reaction thumbs up yang bisa mendengarkan suara Miss Yani. Iya, terima kasih. Terima kasih Syal, Natania, Angelica, El, Stephanie, Fiona. Ya, Yovani, halo. Ya, halo Shalomita, open kamera. Hai, butuh satu Ika. Hai, Bianca. Ya, wow, luar biasa ya, kalian semuanya luar biasa. Semangat di pagi hari ini, kita akan mulai pelajaran IPA di pagi hari ini. Pagi hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk pelajaran IPA ya anak-anak, karena di hari Selasa depan kalian sudah mulai menghadapi PTS ya. Oke ya. Persiapkan diri dengan baik. Nah, untuk hari ini seperti yang sudah Miss Yeni sampaikan sebelumnya bahwa hari Jumat kita akan membahas soal-soal persiapan PTS ya anak-anak. Untuk soal dan pembahasannya sudah Miss Yeni upload juga di LMSTD ya. Kalian bisa buka kembali untuk mempelajarinya ya, dipelajari kembali ya anak-anak. Baik, kita akan mulai. Miss Yani serahkan kepada El sebagai ketua kelas. Silakan El. Oke, Miss. Ya. Greetings. Good morning. Good morning. Oke, anak-anak, kita akan mulai dengan doa. Miss Yani minta kesediaan Natania Angelica untuk berdoa ya, Nak ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran IPA. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami, supaya kami bisa mengingat pelajaran yang diajarkan oleh Miss Jenny. Kiranya Kau juga memberkati untuk Miss Jenny yang akan mengajar kami, sehingga Miss Jenny bisa mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Nak sudah berdoa untuk Miss Yani, sudah berdoa untuk kita semua. Baik, Miss Yani ingatkan kembali ya untuk PTS kita. Ada 30 soal untuk pelajaran IPA ya anak-anak ya. Miss Yani screen untuk kisi-kisinya kita mengingat kembali. Kisi-kisinya, nah ini ya, nak ya. Oke, kalian sudah menerimanya ya. Kita sudah mempelajari bab 1 dan bab 2. Bab 1 tentang sistem organisasi kehidupan, bab 2 mengenai interaksi makhluk hidup. Nah, kemarin juga, pada hari Rabu juga kita sudah membahas soal-soal ya yang berhubungan dengan organel sel ini ya. Kemudian ada sedikit mengenai organ penyusun sistem organ. Ini ya anak-anak ya. Nanti juga kita akan membahas tentang komponen ekosistem dan juga ingat pola interaksi ya. Kemudian ini ya ada kelompok produsen konsumen dalam suatu ekosistem. Kemudian ingat kembali contoh simbiosis. Kemudian contoh predasi. Ingat gambar-gambar predasi, kompetisi, antibiosis ini amensalisme ya anak-anak. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dinamika populasi. Nah, ini pembelajaran terakhir saat hari Jumat ya. Oke, kemudian hari ini kita akan melanjutkan membahas soal-soal. Pada hari Rabu terakhir kita sudah membahas sampai nomor 20 ya nak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 21 ya. Baik, nomor 21. Perhatikan ciri-ciri jaringan tumbuhan. Ini ada beberapa, ada 4 ciri. Jaringan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah jadi memiliki dinding sel tipis, sel aktif membelah. Nah, ini yang aktif membelah. Kemudian berperan dalam pertumbuhan terdapat di ujung akar, ujung batang, dan kambium. Kira-kira jaringan apakah ini nomor 21? Yaitu jaringan meristem. Jadi jawaban yang betul adalah B. Miss Yani sudah beri tanda merah ya.
Jaringan meristem pada tumbuhan aktif membelah. Kalau pada hewan, jaringan yang aktif membelah adalah jaringan embrional. Kita lanjutkan nomor 22. Jaringan hewan yang memiliki ciri tersebut adalah, nah ini yang cirinya sel-sel selalu membelah terdapat pada fase embrio, pada saat hewan dewasa hanya terdapat pada bagian tertentu. Nah barusan di sini sudah sampaikan, yang aktif membelah pada jaringan hewan ini adalah nomor 22 adalah jaringan embrional. Jaringan yang aktif membelah pada hewan embrional. Jaringan yang aktif membelah pada tumbuhan meristem. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor 23. Pasangan yang benar antara jenis jaringan beserta fungsinya. Ini ada jaringan xilem, meristem, parenchyma, epidermis. Fungsinya melindungi jaringan di bawahnya, mengatur air dan unsur hara, menyimpan zat makanan, membentuk jaringan lain. Untuk nomor 23, pasangan yang benar adalah pasangan 1 dan B. Jawaban yang betul adalah A. Xilem fungsinya 1 dan B mengangkut air dan unsur hara. Oke ya, 23 sudah. Kita lanjut nomor 24. Jaringan penguat pada tumbuhan yang dinding selnya mengalami penebalan dari lignin. Kira-kira yang manakah ini? Nomor 24. Sclerenchyma. Nah, jaringan penguat ada penebalan dari lignin, ada juga yang dari selulosa. Kalau yang dari lignin adalah sclerenchyma, kalau penebalan dari selulosa adalah kolenchyma, ya. Ingat ya. Baik, lanjut. Nomor 25. Sebentar anak-anak. Oke, silakan Sean. Sean izin ke toilet ya. Oke, segera kembali ya nak. Baik, nomor 25. Jaringan penyusun tumbuhan dan hewan berbeda, namun meskipun berbeda ada beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Jaringan pada hewan yang memiliki fungsi yang sama dengan jaringan epidermis. Ingat, jaringan epidermis itu melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, epidermis pada tumbuhan, kalau pada hewan yang benar adalah C, epitel. Epitel pada kulit, ya. Nomor 25 C, jaringan epitel. 26. Nah, anak-anak ingat kembali. Sebentar. Dilihat dulu kisi-kisinya. Nah, ingat kisi-kisi sebentar. Menyebutkan jaringan pada daun dan fungsinya. Ini ada ya indikator soalnya ya. Kita lihat kembali. Dari soal. Nah, ini dia salah satu gambar jaringan pada tumbuhan. Dipelajari kembali nama jaringannya, ingat susunannya ya anak-anak. Ingat gambar, ingat nama jaringannya, ingat susunan letaknya kalau diberi penomoran supaya kalian ingat. Contohnya seperti soal berikut. Baik, perhatikan gambar jaringan tumbuhan di bawah ini untuk menjawab soal 26 dan 27. Secara berurutan nama jaringan yang ditunjuk pada gambar di samping ini adalah jaringan pada daun ya anak-anak ya. Jaringan apakah? Nomor 1, nomor 2 disebutkan secara berurutan. Jawaban yang benar adalah untuk nomor 26 yaitu palisade dan spons. Nomor 1 ini adalah jaringan palisade. Nomor 2 adalah spons atau bunga karang. Oke, ingat ya nama jaringannya ya, letaknya juga ya. Baik, masih gambar yang sama. Berdasarkan gambar tersebut, fungsi jaringan nomor 2. Fungsi jaringan nomor 2, jaringan spons, apakah fungsinya? Tempat penyimpanan hasil fotosintesis untuk sementara waktu. Nah, jadi
Selama proses fotosintesis ya, ada yang perlu disimpan terlebih dahulu sebelum dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi letaknya ada di nomor 2, yaitu pada jaringan spons. Oke. Baik, masih gambar jaringan pada daun. Anak-anak ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Ini lebih lengkap lagi ya. Ingat susunannya. Perhatikan gambar jaringan di bawah ini ya, jaringan tumbuhan untuk menjawab soal nomor 28, 29, dan 30. Secara berurutan, nama jaringan nomor 1, 3, dan 4. 1, 3, 4. 1 ini adalah epidermis. 3 ini adalah jaringan pengangkut. Nomor 4 ini adalah bunga karang atau spons. Yang manakah jawabannya nomor 28? Ini ya yang di. Oke, terjawab. Kalau dilihat untuk 1 epidermis, 2 palisade, 3 jaringan pengangkut ada xilem dan floem, 4 bunga karang atau spons, 5 stomata ya. Baik, 29. Jaringan yang berperan dalam proses fotosintesis. Jaringan yang manakah? Yaitu palisade dan spons. Ditunjukkan oleh nomor berapa? 2 dan 4. Jawabannya 29 adalah B. Iya, 2 dan 4. Spons dan palisade ya. Lanjut 30. Zat makanan yang dihasilkan melalui proses fotosintesis akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan berdasarkan gambar tersebut, gambar yang ini ya. Jalur yang dilalui oleh zat makanan hasil fotosintesis. Jadi mengalami proses fotosintesis terlebih dahulu, setelah itu disimpan sementara, setelah itu diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi urutannya adalah nomor 2, nomor 4, dan nomor 3. Jawaban 30 adalah C. Iya, nih ya. 2, 4, 3. Oke. Sudah, apakah ada pertanyaan? Sementara 30 dulu, Miss ini tanya. Bisa dilanjutkan? Kita lanjutkan anak-anak ya. Iya. Nomor 31. Pasangan yang benar antara jenis jaringan beserta fungsinya. Untuk nomor 31, yang benar adalah 1 dan D. Ya, jaringan konektif penunjang melindungi bagian tubuh yang lunak. Lanjut, 32. Jaringan penguat pada tumbuhan yang dinding selnya mengalami penebalan selulosa. Nah, tadi sudah sempat misalnya disinggung ya. Kalau untuk nomor 32 ini yang selulosa ya, yaitu kolenkim. Kolenkim penebalan dari selulosa. Kalau sklerenkim penebalan dari lignin. Ya. Oke, selanjutnya nomor 33. Ciri-ciri otot polos. Nah, ini mulai kita menuju ke bagian hewan anak-anak ya, mengenai otot. Yaitu khususnya pada kita pakai contoh pada manusia. Baik, untuk nomor 33, 2, 4, dan 6. Otot polos nomor 2, ujung selnya meruncing. Kemudian nomor 4, inti selnya 1, letaknya di tengah. Nomor 6, terdapat pada dinding usus dan pembuluh darah dan juga organ-organ dalam. Oke. Selanjutnya nomor 34, Nomor 34. Untuk nomor 34 ini adalah sel saraf. Ya, pada manusia ya. Untuk nomor 34, perhatikan gambar neuron atau sel saraf berikut. Secara berurutan, bagian yang bernomor 3, bagian 3, bagian 4, bagian 6. Ini disebut apa? Yaitu bagian 3 itu nukleus atau inti sel, kemudian bagian 4
4 selubung mielin, bagian 3 nukleus, 4 selubung mielin, 6 sinapsis. Oke, sudah? Lanjut, 35. Pasangan yang benar antara nama jaringan beserta fungsinya di dalam tabel berikut adalah untuk nomor 35, yaitu 4 dan A. Jaringan syaraf yang berfungsi menerima dan menanggapi rangsang. Oke, sudah? 36. Jaringan penyusun tumbuhan dan hewan berbeda, namun meskipun berbeda, ada beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Jaringan pada hewan yang memiliki fungsi yang sama dengan jaringan meristem. Nah, jaringan meristem pada tumbuhan. Kalau pada hewan, ya yang sama fungsinya, yang aktif membelah, yaitu yang B, jaringan epitel. Itu 36. Sorry, bukan B, maaf. Aktif membelah, sorry, keliru. Ya, yang epitel itu melindungi jaringan di bawahnya. Embrional ya anak-anak kemis ini ralat. Iya, embrional yang aktif membelah. Kalau epitel melindungi jaringan yang di bawahnya. Kalau epitel fungsinya sama dengan epidermis. Kemudian embrional aktif membelah sama dengan meristem. Oke, sudah? Lanjut, 37. Nah, ini ada gambar 1, 2, 3, 4. Satu ini otot lurik atau otot rangka. Nomor 2 ini otot jantung. Nomor 3 ini otot polos. Nomor 4 sel ya, susunan sel. Kemudian berdasarkan gambar tersebut otot jantung yang mana? Nomor 2. Yang B ya. Dah, 37B. 38. Fungsi mukus. Mukus ini adalah lendir. Cairan yang ada dihasilkan oleh kelenjar epitel pada saluran pernapasan. Apakah fungsi mukus? Fungsi mukus ini adalah untuk menangkap partikel debu yang masuk bersamaan dengan udara. Jadi partikel debu itu dibungkus atau tangkap oleh mukus ya, sehingga tidak debu-debu itu tidak masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Selanjutnya, nah perhatikan gambar gambar berikut untuk menjawab soal nomor 39 dan 40. Gambar ini adalah gambar sel darah merah ya. Nah, fungsi sel darah merah yang ditunjukkan oleh gambar ini adalah 39. Jawabannya mengangkut gas-gas berupa oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ya. Jadi oksigen dan karbon dioksida ya diedarkan oleh sel darah merah. Lanjut, sel darah merah. Sel darah yang ditunjukkan pada gambar ini disebut eritrosit. Nama lain dari sel darah merah adalah eritrosit. Ya, 40A. Sudah anak-anak ya? Kita lanjut nomor 41. Nah, ini mulai ke bagian organ. Nomor 41. Suatu organ yang hanya tersusun atas jaringan otot, jaringan ikat, jaringan syaraf, yaitu organ mata yang B ya. Oke, ini udah ada jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Iya, perhatikan gambar organ. Jika organ tersebut mengalami kerusakan, akan mengganggu proses apa? Nah, ini adalah paru-paru anak-anak ya. Jadi kalau paru-paru mengalami kerusakan berarti akan mengganggu proses pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida, mengganggu sistem pernapasan. Jadi 42 ini jawabannya adalah C. Sudah? Lanjut 43. Nah, ini adalah contoh dari gambar otot jantung. Ya. Otot jantung.
Jadi otot jantung ditemukan pada organ jantung. Jawabannya A. Nah, untuk nomor 44, 45 ada gambar berikut ya. Ini adalah otak. Fungsi organ tersebut adalah jawabannya yang D, melakukan fungsi koordinasi dalam tubuh. Hubungannya dengan sistem saraf. Ya. Lanjut 45. Jaringan penyusun organ tersebut adalah yang C, jaringan ikat dan jaringan syaraf. Oke, sudah lanjut. Perhatikan organ-organ berikut, ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Organ-organ tersebut menyusun suatu sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh. Ginjal mengeluarkan urin, hati cairan empedu, kalau paru-paru karbon dioksida, kulit tentu saja mengeluarkan keringat. Ya, jadi untuk mengeluarkan sisa metabolisme tubuh. Selanjutnya, nah ini adalah organ hati. Perhatikan gambar berikut. Gambar organ berikut, jika organ tersebut mengalami kerusakan, maka sistem organ yang akan terganggu secara langsung adalah yang B jawabannya ya, sistem pencernaan dan sistem ekskresi. Kembali ingat di nomor 46 juga sudah disebutkan kalau hati ini adalah sebagai penyusun sistem ekskresi ya, mengeluarkan sisa metabolisme tubuh. Selain itu berperan dalam sistem pencernaan untuk menawar racun yang masuk bersamaan dengan makanan. Ya, jadi kalau organ hati ini rusak ya, maka sistem yang akan terganggu adalah sistem pencernaan dan ekskresi. Selanjutnya, nah berikut ini adalah sistem reproduksi pada manusia ya. Yang bagian kiri adalah pada wanita, yang bagian kanan adalah pada pria. Perhatikan gambar sistem organ pada manusia berikut. Sistem organ tersebut secara bersama-sama berfungsi untuk yang D, melestarikan dan melanjutkan keberlangsungan keturunannya. Nomor 49. Perhatikan fungsi organ berikut sebagai kontrol kimia, mengatur fungsi organ tubuh. Nah, berdasarkan fungsinya, organ yang menyusun sistem organ tersebut adalah kelenjar tiroid, hipofisis, adrenal, dan pankreas. Nah, ini sistem hormon ya anak-anak ya. Ada kelenjar tiroid, hipofisis, adrenal, dan pankreas. Oke, nomor 50. Pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida berlangsung di organ paru-paru, tepatnya di bagian alveolus. Selanjutnya, oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Proses tersebut menunjukkan adanya kerjasama antar dua sistem organ, yaitu sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Nah, udara yang masuk ke dalam sistem pernapasan ya, tentu saja oksigennya itu akan dibawa ke seluruh tubuh. Yang membawanya adalah sel darah merah. Sel darah merah itu berperan untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah, gitu ya. Jadi ada kerjasama antara sistem pernapasan dan sistem peredaran darah. Selanjutnya, nomor 51. Pada organ daun terdapat stomata. Pada organ batang terdapat lentisel. Stomata dan lentisel berperan dalam sistem transpirasi dan respirasi. Transpirasi dikeluarkan dalam berupa dalam bentuk titik-titik air ya. Kemudian respirasi ini proses pernapasan. Jadi yang berperan adalah stomata yang letaknya di daun dan juga lentisel yang letaknya pada batang. Baik, berikut ini tabel organ penyusun sistem organ dan fungsinya.
Pasangan yang benar antara organ penyusun sistem organ dalam tubuh beserta fungsinya dalam tabel tersebut adalah 2 dan B. Otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan alat indera. Fungsinya merespon rangsang. Ya, ini adalah sistem koordinasi atau sistem saraf. Selanjutnya, 52. Perhatikan pernyataan berikut. Oke. Yang satu, pada proses transpirasi terdapat pertukaran antara O2 dan CO2 di stomata. Yang kedua, sistem transpirasi pada tumbuhan berkaitan dengan pengangkutan zat-zat mineral dan zat-zat hasil fotosintesis. Yang ketiga, kelebihan air dalam tubuh tumbuhan akan dikeluarkan melalui organ batang dan daun dalam bentuk uap air. Yang keempat, proses transpirasi pada daun melalui stomata. Yang kelima, penguapan air pada batang berlangsung melalui lentisel. Nah, pernyataan yang benar mengenai sistem transpirasi pada tumbuhan ditunjukkan oleh angka berapa? 3, 4, dan 5. Dah? 3, 4, dan 5. Sudah ya? Transpirasi. Oke? Kalau yang nomor 1, respirasi. Kalau yang nomor 2 ini salah pernyataannya ya. Oke, sudah. Nomor 54. Perhatikan beberapa organ tubuh berikut. Ada otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf, dan alat indera. Nah, anak-anak, kira-kira ini apa ya fungsinya? Sistem organ yang tersusun atas organ-organ tersebut dengan fungsinya, yaitu sistem saraf. Tadi sempat disebutkan ya pada soal sebelumnya. Sistem saraf fungsinya merespon rangsang dan mengontrol fungsi organ tubuh. Oke, selanjutnya nomor 55. Perhatikan beberapa fungsi organ pada tumbuhan berikut. 1. Tempat proses penguapan air. 2. Tempat pembentukan makanan. 3. Tempat pengangkutan air dan garam-garam mineral. 4. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Fungsi lentisel. Ingat, lentisel itu fungsinya sama dengan stomata. Lentisel letaknya pada batang, stomata letaknya pada daun. Yaitu jawabannya yang benar nomor 1. Tempat proses penguapan nomor 4. Kok nomor 3? Sorry, nomor 4. Ya. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 1 dan 4 ya. Ya, baik. Anak-anak, berikut ini ada gambar. Ya, perhatikan gambarnya untuk menjawab soal nomor 56 dan 57. Organ penyusun sistem organ ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4 secara berurutan. 1, 2, 3, 4. 3 yang ini, 4 yang ini ya. 1 hati, 2 lambung, 3 usus besar, 4 usus halus. Jawabannya A. Oke, dah. Kemudian sistem organ yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah sistem pencernaan ya. Ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, ada hati ya. Sistem pencernaan. Jawabannya B. Selanjutnya 58. Perhatikan fungsi sistem organ berikut. Sebagai kontrol kimia. Nomor 1 sebagai kontrol kimia. Nomor 2 sebagai pembentuk sel darah. Nomor 3 merespons rangsang. Nomor 4 melindungi organ dalam. Nomor 5 mengatur fungsi organ tubuh. Nomor 6 sebagai alat gerak. Fungsi sistem gerak sebagai pembentuk sel darah, yaitu pada bagian tulang belakang ya. Kemudian
dua surat tulang belakang membentuk sel darah merah. Kemudian nomor 4, melindungi organ dalam. Oke, contohnya tulang dada, tulang rusuk itu melindungi paru-paru, melindungi jantung ya, jadi organ dalam. Kemudian nomor 6 sebagai alat gerak. Sebagai alat gerak pasif. Yang alat gerak aktifnya adalah otot. Oke, sudah ya. Selanjutnya, nah berikut ini adalah gambar sistem reproduksi pada manusia ya, sistem reproduksi wanita. Perhatikan gambar ini untuk menjawab 59 dan 60. Oke, perhatikan secara berurutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini disebut apa? 1, tuba falopi, 2, ovarium, 3, uterus, 4, serviks atau leher rahim, 5, vagina. Jawabannya yang C ya. Oke, kita lihat dari gambar yang sama. Apakah fungsinya? Kalau kita lihat untuk nomor 1, tuba falopi ini fungsinya sebagai saluran telur atau bisa juga sebagai tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Untuk nomor 2 fungsinya menghasilkan sel telur. Nomor 3 tempat berkembangnya janin. Nomor 5 saluran yang nantinya menghubungkan antara vagina dan uterus. Yang nomor 5 tempat jalan keluarnya bayi pada saat melahirkan ya. Baik, fungsi organ nomor 2 yaitu fungsi dari ovarium. Penghasil sel telur. Ya, jawabannya A. Baik, selanjutnya 61. Pernyataan yang benar tentang ekosistem. Nah, ini mulai masuk ke bab yang bab kedua ya anak-anak ya, mengenai interaksi makhluk hidup ya. Pernyataan yang benar tentang ekosistem. Jawabannya yang betul adalah yang B. Dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi antara komponen biotik dengan biotik, antara komponen biotik dengan abiotik. Jadi adanya hubungan timbal balik, saling mempengaruhi ya. Oke, perhatikan 62. Iwan mengamati suatu sistem. Dalam pengamatannya, ia mengidentifikasi komponen-komponen yang terdapat dalam ekosistem. Nah, ini ada di contoh soal untuk sebentar. Contoh soal untuk kisi-kisi ya. Untuk bab 2 interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Menyebutkan komponen penyusun ekosistem. Jadi ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Ini ada satu soal. Oke, kita lihat kembali soalnya. Model soalnya ya, nanti bisa kalian pelajari lagi. Nah, ini ya contoh soalnya seperti berikut. Iwan mengamati suatu ekosistem. Dalam pengamatannya ia mengidentifikasi komponen yang terdapat dalam ekosistem. Jenis komponen yang diidentifikasikan Iwan sebagai berikut. Ada 1 sampai 9. Ada tanah, tumbuhan cabai, air, semut, rumput, katak, batu, tumbuhan kelapa, dan belalang. Yang abiotik yang mana ya? Komponen ekosistem yang berperan sebagai komponen abiotik. Tentu saja abiotik itu yang tak hidup. Jawabannya 1 tanah. Kemudian 3 air, 7 batu. Jawabannya yang A. 1, 3, 7. Selain 1, 3, 7 adalah komponen biotik. Selanjutnya nomor 63. Gali ingin membuat akuarium sederhana di rumahnya. Gali mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat akuarium. Adapun bahan tersebut adalah ada 1 sampai 8. Air, ikan sepat, kaca, tumbuhan air, pasir, batu kerikil, udang, dan alga atau ganggam. Berdasarkan bahan yang digunakan Gali, komponen abiotik. Ya, kembali kita lihat yang abiotik itu yang tak hidup. Yang mana ya? Air, kaca, pasir, batu, kerikil. Jadi 1, 3, 5, dan 6.
Ya, jawabannya A. Selain 1, 3, 5, dan 6 adalah komponen biotik. Baik, perhatikan nomor 64. Komponen abiotik yang diperlukan oleh produsen untuk membuat makanan. Ayo, kira-kira yang mana? Komponen abiotik yang diperlukan oleh produsen untuk membuat makanan adalah cahaya matahari, kemudian karbon dioksida, dan air. 64 jawabannya adalah D. Ya, cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Oke, sudah ya. 64 D. 65. Perhatikan peran organisme berikut. Menyediakan sumber energi bagi organisme lain, menyediakan mineral bagi tumbuhan, menguraikan bahan anorganik menjadi bahan organik, menguraikan jasad makhluk hidup yang mati, menguraikan bahan organik menjadi anorganik. Yang manakah yang benar? Peran organisme seperti gambar ini, gambar berikut, gambar jamur. Yang manakah yang betul anak-anak? Nomor 65 adalah 2, 4, dan 5. Ya. 2, menyediakan mineral bagi tumbuhan. Mengapa demikian? Karena jamur sebagai pengurai menguraikan jasad makhluk hidup yang mati. Sehingga ia berperan menguraikan bahan organik menjadi anorganik. Jadi dari jasad hidup yang sudah mati ini diuraikan. Itu bahan organik menjadi anorganik, yaitu anorganik menjadi bahan-bahan mineral bagi tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa menggunakan bahan mineral itu untuk proses fotosintesis. Ya, 65 jawabannya C. Baik, perhatikan nomor 66. 1, 2, 3. 1 ini adalah individu. Nomor 2, populasi. Nomor 3, komunitas. Jadi urutan satuan makhluk hidup dari yang paling kecil. Berarti dimulai dari individu, kemudian populasi, dan komunitas. A jawabannya ya. Nomor 66 jawabannya A. 67. Perhatikan beberapa komponen berikut. Ada tumbuhan bayam, ayam, alga, kepiting, fitoplankton, kambing, tumbuhan lumut, dan kupu-kupu. Berdasarkan komponen tersebut, kelompok organisme autotrof. Masih ingat autotrof itu apa? Nomor 67 jawabannya adalah yang B, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Nah, jadi autotrof itu apa? Autotrof itu adalah tumbuhan yang membuat makanan sendiri. Jadi makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Itu ya anak-anak. Jadi jawabannya 1, 3, 5, dan 7. Kalau heterotrof makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Baik, nomor 68. Di suatu kebun terdapat sebatang pohon rambutan. Sebatang, jadi hanya satu. Sebatang pohon rambutan, 3 batang pohon mahoni, ada 3, lebih dari 1. Sebongkah batu, seekor kadal, dan 2 ekor kupu-kupu. Jumlah populasi dalam kebun tersebut adalah nomor 68 B. Populasi. Jadi populasi itu kumpulan dari individu yang sejenis. Jadi ada 3 batang pohon mahoni. Nah, ini kumpulan dari beberapa tumbuhan mahoni.
ya, kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Kemudian 2 ekor kupu-kupu. Nah, ini jumlahnya lebih dari 1. Kalau 1 berarti individu ya. Baik, 69 ini jawabannya adalah, tunggu dibaca dulu. Roni melakukan pengamatan di suatu lingkungan. Ia mengidentifikasi jenis-jenis komponen lingkungan dengan teliti. Jenis-jenis komponen yang dapat diidentifikasi Roni adalah tanah, 1 tanah, 2 air, 3 batu, 4 cacing tanah, 5 ulat, 6 rumput. Komponen lingkungan yang dapat tumbuh dan berkembang. Tunjukkan oleh angka berapa? 69, 4, 5, dan 6, yaitu D. Ya, tumbuh dan berkembang. Berarti termasuk makhluk hidup. Ya, komponen biotik. Oke, lanjut nomor 70. Komponen biotik yang membentuk ekosistem sawah. Yang manakah itu? Nomor 70 jawabannya kata, padi, belalang, dan walang sangit. Oke ya. Komponen biotik yang makhluk hidup. 71. Perhatikan beberapa komponen berikut. Cahaya, udang, keong, kelembapan air, pH, teratai. Komponen abiotiknya yang mana? Abiotik. Cahaya, kelembapan, air, pH. Yang manakah jawabannya yang betul? 1, 4, 5, 6. Iya. Ini ya yang B ya. Oke, sudah. 72. Akuarium air tawar merupakan suatu ekosistem yang terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Ikan-ikan yang hidup dalam akuarium harus mendapat oksigen yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Kandungan oksigen terlarut dapat bertambah dari 72, jawabannya tumbuhan air yang ada dalam akuarium. Mengapa? Karena tumbuhan dapat berfotosintesis, hasil fotosintesisnya C16O2, C16 termasuk O2, C6H12O6 dan O2 itu hasilnya. Berarti ada oksigen. Tumbuhan air menghasilkan oksigen. Jawaban 72 adalah A. Tony melakukan pengamatan makhluk hidup di sekitar sekolahnya. Berdasarkan hasil pengamatannya, makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak adalah rumput atau tumbuhan. Rumput atau tumbuhan paling banyak ditemukan daripada makhluk hidup lain. Karena apa? Karena dalam ekosistem, ya, karena dalam ekosistem rumput atau tumbuhan berperan sebagai produsen dan sumber makanan bagi konsumen sehingga jumlahnya harus sesuai bahkan melebihi dari konsumen. Ingat piramida makanan ya, yang paling dasar itu adalah produsen. Jumlah yang paling banyak. Ya, jadi yang paling banyak ini harus produsen sehingga konsumen memperoleh makanan yang cukup. Selanjutnya nomor 74, perhatikan beberapa ekosistem berikut. 1 hutan, 2 sungai, 3 rawa, 4 akuarium, 5 kolam, 6 laut, 7 padang rumput, 8 waduk. Ekosistem buatan, jadi yang terbentuk karena buatan manusia, bukan terjadi secara alami. Ekosistem yang dibuat oleh manusia. Nomor 74 ini adalah akuarium ya, ini terjadi karena manusia yang buat, bukan terjadi secara alami. Kolam juga buatan. Waduk ini juga buatan. 4, 5, 8 jawabannya di
Kalau yang alami, ekosistem alami, hutan, sungai, rawa, laut, padang rumput itu alami, terjadi secara alami ya. Kalau buatan manusia, akuarium, kolam, dan waduk. Oke, kita lanjutkan. Dalam suatu ekosistem sawah terdapat urang, belalang, kata, ular, bakteri, dan jamur. Organisme yang sangat bergantung pada produsen, artinya ia adalah konsumen tingkat 1, yaitu hewan herbivora. 75, jawabannya adalah belalang dan urang. Oke, udah ya. Selanjutnya, di kolam terdapat beberapa jenis makhluk hidup seperti belut, ikan sepat, ikan gabus, teratai, dan hidrilla sp. Hidrilla sp ini adalah ganggang air ya, tumbuhan air. Kelompok makhluk hidup tersebut saling berinteraksi dengan lingkungan kolam membentuk untuk 76 membentuk komunitas. Karena ada istilah berinteraksi nih ya. Kalau ada istilah hubungan timbal balik, nah, kalau ada hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan abiotik atau komponen biotik dengan biotik, nah itu baru disebut ekosistem. Ya. Lanjut 77, perhatikan beberapa komponen berikut, ada tumbuhan bayam, ayam, alga, kepiting, fitoplankton, kambing, tumbuhan lumut, kupu-kupu. Berdasarkan komponen tersebut, organisme heterotrof, arti organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Ya, 77 itu yang B. 2, 4, 6, 8. Heterotrof membuat makanan sendiri. Ya, lanjut 2, ayam ya, tidak mampu heterotrof, tidak mampu membuat makanan sendiri. Autotrof mampu membuat makanan sendiri. Wah, ini jangan sampai keliru. Heterotrof tidak mampu membuat makanan sendiri. Autotrof mampu membuat makanan sendiri. Berarti yang heterotrof ayam, 4 kepiting, 6 kambing, 8 kupu-kupu. Ini yang heterotrof. Kalau yang autotrof mampu buat makanan sendiri, tumbuhan bayam, alga, fitoplankton, tumbuhan lumut. Lanjut, Andika mengisi akuariumnya dengan 4 jenis makhluk hidup, yaitu K, L, M, dan N. Jumlah makhluk hidup yang terdapat dalam akuarium ditunjukkan dalam bagian berikut. Jumlah populasi dalam akuarium. Ingat, populasi itu kumpulan makhluk hidup yang sejenis. Ada jenis K, ada jenis L, ada jenis M, ada jenis N. Berarti ada 4 jenis populasi, yaitu populasi K, populasi L, populasi M, populasi N. 78 jawabannya 4. Oke, sudah. 78 jawabannya B ya. Selanjutnya, satuan makhluk hidup komunitas. Yang manakah komunitas? 1 ini populasi. 2 habitat. 3 komunitas. 4 populasi. Jadi jawabannya 3 yang C ya. Oke, udah. 79 C. 80. Oke, nomor 80. Perhatikan anak-anak. Hewan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Organisme yang berperan sebagai detrivor. Detrivor ini ditunjukkan oleh nomor 8, soal nomor 80. 1, 80 nomor 1. Oke, kemudian nomor 2 ini juga, dan nomor 3.
yang nantinya menguraikan 1, 2, 3. 1, 2, 3A. Baik, 81, di padang rumput terdapat sekelompok singa, sekelompok harimau. Sekelompok singa dan harimau sedang mengendap-endap di dekat sekelompok rusa. Pernyataan yang benar mengenai jenis interaksi yang terjadi antara ketiga jenis hewan tersebut adalah nomor 81, interaksi antara singa dan harimau kompetisi. Singa dan harimau berkompetisi akan memangsa rusa, ya. Dia berkompetisi, bersaing. Ya. 82. Sebagian orang memanfaatkan tumbuhan teh sebagai pagar rumah. Namun tumbuhan tersebut dapat ditumbuhi tali putri. Ingat kembali pola interaksi. Oke, ini bab yang kedua mengenai pola interaksi anak-anak ya. Pola interaksi terjadi antara tumbuhan teh dan tali putri. Ingat tali putri memanfaatkan tumbuhan inangnya. 82 dirugikan ya, tumbuhan teh ini dirugikan, tali putri diuntungkan. Berarti termasuk parasitisme. Teh rugi, tali putri untung, termasuk parasit. Baik, perhatikan tabel berikut. Tabel berikut menunjukkan populasi beberapa jenis makhluk hidup dalam satu ekosistem. Berdasarkan data tersebut, makhluk hidup yang akan menduduki tingkat trofik 3. Ingat, piramida makanan, berarti yang paling dasar adalah produsen, itu adalah trofik 1, kemudian konsumen 1, trofik 2, konsumen 2, trofik 3. Jadi yang jumlahnya paling banyak adalah produsen. Kemudian setelah itu konsumen 1, setelah itu konsumen 2. Nah, konsumen 2 menduduki trofik 3. Berarti jawaban yang benar adalah yang A ya. 83 yang A, W. Yang Y ini adalah produsen, yang Z konsumen 1, yang W konsumen 2. Konsumen 2 menempati trofik 3. Baik, 84, perhatikan bentuk simbiosis antara dua makhluk berikut. Simbiosis komensalisme. Nah, yang manakah komensalisme? 3, 5. 84 jawabannya di 3 dan 5. 1 dan 2 mutualisme. Nomor 4 parasitisme ya. Oke, selanjutnya. Di taman sering terdapat lebah hingga pada tanaman berbunga. Hubungan antara lebah dan tanaman berbunga terjadi karena, nah ini pasti sudah tahu ya, mudah sekali soal nomor 85 ini. Lebah memerlukan makanan berupa nektar bunga, sedangkan tanaman berbunga memerlukan lebah untuk membantu penyerbukan. Jawabannya C. Ya. Selanjutnya nomor 86. Nah, gambar ini adalah lichen atau lumut kerak, yaitu interaksi antara jamur dan ganggang hijau biru. Pola interaksinya adalah nomor 46 ini adalah saling menguntungkan. Karena apa? Jamur memperoleh makanan dari ganggang hijau biru mendapat air dari jamur. Ya, oke, sudah. Yang A, jawabannya 46 ya. Selanjutnya, nah, perhatikan ini ada jaring-jaring makanan. Untuk menjawab soal nomor 87, 88, dan 89. Berdasarkan jaring makanan tersebut, organisme yang berperan sebagai konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu adalah konsumen tingkat kedua. Berarti hewan karnivora ya, bisa juga omnivora. Untuk 87 ini adalah B ya, ayam,
primata dan ular. Ya. Sekunder konsumen tingkat 2. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut yang menduduki tingkat trofik 2. Kalau tingkat trofik 2 ini berarti konsumen tingkat 1. Hewan herbivora. 88 ini ulat, belalang, dan tikus. C. Sudah? 89. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, jenis interaksi yang dapat terjadi antara elang dan ular dari jaring-jaring ini, jenis interaksinya adalah 89 kompetisi. Oke, sudah. 90. Nah, ini simbiosis apa ya? Simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Oke, berikutnya. Dalam ekosistem laut terdapat beberapa organisme berikut. Interaksi antar makhluk hidup yang mungkin terjadi. Kira-kira nomor 91 jawabannya apa? Simbiosis nomor 91, simbiosis komen. Yaitu interaksi antara remora dan ikan hiu. Ya, ini ada ikan hiu, ada remora. Baik, selanjutnya 92. Dalam ekosistem kebun terdapat tumbuhan sawo, tumbuhan gadung. Ingat tumbuhan gadung itu membelit ya anak-anak. Tumbuhan gadung melilit pada batang tumbuhan sawo. Nah, jenis interaksi yang terjadi adalah 92 simbiosis komensalisme karena tumbuhan gadung melilit pada tumbuhan sawo. Ya, nah sekarang ingat nih gambarnya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah 93 kompetisi, adanya persaingan. Ya, lanjut. Nah, ini interaksi yang terjadi antara kedua makhluk tersebut adalah predasi. Lanjut. Iya, ingat interaksi yang terjadi antara kedua makhluk tersebut adalah mutualisme, saling menguntungkan ya. Lanjut. Simbiosis komensalisme ditunjukkan gambar berapa? 1 dan 3. Ya, komensalisme 1 dan 3. Kalau 2 dan 4 parasit ya. Selanjutnya, simbiosis yang parasitisme yang mana? 1 dan 4. Ya. Kalau 2 mutualisme, kalau 3 komensalisme. Oke, sudah. Lanjut. Nah, ini interaksi apa ya? Kompetisi. Oke, lanjut. Nomor 99. Interaksi predasi. Adanya predator ya. Lanjut. Wow, yang terakhir. Inilah soal terakhir. Masih ingat anak-anak untuk jaring-jaring berikut ada berapa rantai makanan? 18. Oke. Baik. Untuk soal-soal dan pembahasannya sudah kita selesaikan ya. Ada 100 model soal ya, anak-anak sudah misi ini upload di LMS Tunas Daud. Kalian bisa baca-baca kembali, sesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah diberikan. Pelajari kembali ya, misi ini sudah upload untuk soal dan juga pembahasannya. Baik anak-anak, kita akan akhiri karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9. Kita harus akhiri. Misi ini harapkan kalian persiapkan diri dengan baik ya, jangan sampai remedi anak-anak. Berusaha lakukan yang terbaik buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk segala persiapan yang dilakukan oleh anak-anak kelas 7B dalam menghadapi penilaian tengah semester. Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran dan daya ingat yang baik sehingga kami boleh belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan kami. Berikan kesehatan yang baik bagi kami sehingga kami benar-benar fit dalam mempersiapkan PTS nantinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Miss Yani harapkan kalian selalu bersemangat ya. Tetap menjaga kesehatan. Sampai jumpa, tetap semangat. God bless you. Bye-bye. Hello, good morning, selamat pagi. Good morning, everyone of grade 7B. Would you please give me your reactions if you can hear my voice? Thank you, Al. That's very good. Natania, Putu Satlika, Yovani, and also Yesaya. Whoa. Krisha, Fani, and then Kat, Bianca, Angelica. What about Bianca? The other Bianca, Violet. It's a blur. Hello, Giovanni, Mark, and the others. Okay, not only to this one, everyone in the meeting, and then okay, that's right. Yeah, class, I'm glad to be with you again. You know, tomorrow is going to be a holiday and you will have a long weekend, but after that, you will have the PTS. Okay, Bianca, Angelica, yeah, I can see you. What about Tiffany, Noah Tanoni, hi, Fiona, hi, Fiona, and Faith Lee. Faith Lee and Sean and Gifford, where are you, Faith Lee? Faith? Mister, Yeah. I'm sorry, I can't open my camera. If I open it, will be errors. Oh, no problem. Yes, later you can give me your reactions. And hi, Faith Lee. Okay, thank you, Leika Satvika. Right, class, this is what we are going to do. I have already prepared the task materials. Hey, where is Bianca Violeta? Is still blue. Hi, Mark. Hello, Mark. And also Noah and Gifford. We have already talked about Unit 11. Unit 11 we have ended, and we are going to do a little review. I have to see the camera in order I can have an eye contact with you. Hello, Bianca Violeta. Ah, that's great. I like that smile. Whoa, happy all the time. Yeah. Now, class. So this is Friday, the 12th of March, and next week you're going to have a PTS, right? PTS. So Unit 11, the title, what does it look like, talks about at least 6 things. We have already talked about the pronouns, you know, the types of pronouns, the personal pronouns, that is the subjective, objective, and then what we call it, the possessive adjective and possessive pronouns, right? And then how to use them in sentences or in speaking. And then we touch on the adverb frequency, and you have a look on page, wait a minute, the page 156, 156L, yeah. Yeah, no problem, Dave. You have a problem with the camera. This one to everyone. Yeah. 156. Yang bagian bawah, ya. You will read
a short note about adverbs of frequency. Yeah, adverbs of frequency. And then mixed tenses. All the materials have been included in your LMSTD. Used to be Moodle. Mixed tenses. We touch on present simple tense, which refers to habitual actions or general truth. Tell us about what you usually do, what you often do, what you never do, for example. And then past simple, if you want to talk about past events and you want to recount your personal experience, then you want to tell others, retell it, then you use past simple. That is the second form of the verb. Yeah, the second form that is, for example, go, went. That is a past form. Yeah, there are regular and irregular verbs. Yeah. A regular verb you just add ed as usual. Study, studied. And then present continuous tense is the tense that you use when you are talking about events which is happening at the right time, at the moment of speaking. Sedang. And then present perfect if you focus on or emphasize on the result or effect of something. Yeah, for example, Fiona has eaten. Sudah kenyang. Yeah, she has eaten when it is not important, but the result if she doesn't want to eat anymore because she is what do you call it, full, kenyang. Yeah. And then that is present continuous and present perfect. A future, that is future for predictions. And, or you plan to do something. Will, you use will. And lastly, we talk about descriptive adjectives, both that is adjective qualifying the nouns, like refers to personality, yeah, or physical appearance, yeah, and then for example, long, wavy hair, brown, blazed beard, obese, plump, chubby, and so on. We have already touched on that. And then about personality, from brave to quiet on page 149, and we did the exercise activity 7. So those 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtopics I concluded into a kind of game. Maybe you like it. Mark, have you ever played Wake a Croc or something? Wake a Croc? Wake a croc, and then we will play Wake a Mole. I need your participation, Mark. Yeah, you can volunteer. So in that kind of game that I prepared for you, I made it the other day. And I used the app, so I didn't make the animations, but I just used it. That game includes at least those 5 or 6 issues, yeah? From pronoun, present simple, mixed tenses, adverb of frequency, and descriptive adjective. Yeah. So let us play that. But we are going to play just three level marks. So you want to continue 10 levels, you can do it on your own. I can give you the link that I make it for you. That is, say, you go to this one, that is is that miscellaneous? Miscellaneous. So we are going to whack moles. Miss Mo 7, yes, okay, here you are. Then I'd like to share it with you, but first of all, we don't need to record. So that kind of game is very useful, I think. Why? Because we can do a review. Jadi kalian bisa review pelajari unit 11 yang isinya tadi tentang apa? Tentang pronoun,
Misalnya call them, betul nggak? Ya tentu saja betul. Call them, them is an objective pronoun, right? Diletaknya di belakang call them. Kalau nanti pilihannya call they salah, call their salah juga, call them. Lalu misalnya apa? Their book, betul. Their book, so their book. My book, yeah, that's right. So you can do it on your own while you study, prepare your PTS. Yeah. Once again, everyone, you can go to this link, Miscellaneous Modes. Last time you played Whack the Croc, is that right, Bianca? Whack the Croc. Whack the croc, ya. Pukul buaya itu, sekarang pukul mole. I don't know what is the Indonesian word for mole. Cat, what is the Indonesian word for mole, Cat? I just see your ceiling, but that's okay. Cat, what is the Indonesian word for mole? M-O, not mole on your face, mole in my mole, yeah, but mole animal. Who knows? Apa bahasa Indonesianya mole? Is that like tikus besar? No, that is rat. Yeah? So that is mole. Berang-berang? No, berang-berang beaver. Okay. Now, maybe Fiona know. Fiona, do you know what is the Indonesian word for mole? Mole? Yes. M-O-L-E, mole, the animal. Andrea Caroline. Yeah. Now So I feel happy. Why? Because I can see your faces after 1 year. The teachers haven't known you face to face. No. Okay, right. So that is the second activity. So now as I contacted Al yesterday, Al, ternyata page 100, what is it? Page 150. Later we will play again. 55 activity 14 ya, 14. Yeah, so this help you focus. 155 activity 14. 8A and 8C have already done this, but I wonder why you haven't. Then we will do that, and I will get nilai PS for that one. So that is easy. You just underline yang mana, which words is correct in that sentence. And then there are 15 numbers. So you just tell me how many mistakes. But I'd like to share you. That's actually the marking. The marking ini nilainya marking ya. So here you are, Bright Book, page 155, activity 14. Ada 15 soal. So if you salah satu, then you get this 93, 87, 80. Of course, jumlah salah, I just expect 3 maksimumnya, because this is nilai KKM 75, kalau 4 masih belum. Oke, nanti tell me ya. Salah berapa, atau you know salah satu kalian catat, salah 1 93, salah 2 87, salah 3 80 ya. Kita akan kembali ke sini. So that is the marking system. Okay? So now about time. Now I ask let's say Noah Tanoni, are you with us, Noah? Halo Noah? No. Noah Tanoni. Iya, Noah, kita perlu waktu berapa menit untuk mengerjakan halaman 155? 5 menit, Esina? Yes. Ya, 5 menit. Oke, agree. Kamu, Noah mewakili teman-teman yang lain. Alright. 5 minutes from now, what time is it by your computer? 9:30, and then I will be back at 9:35. Okay? Now 5 minutes. Now, all right. Yes, have finished, right? So this is the, let's see, 1 more minute, 9:35. Yes, have you finished? Yes? Yes. No. Oh, the answer is yes. Hi, Kat. Have you finished?
I can see that you have finished. Yeah, that's it. Good thumb up. And what about you, Faith Lee? Faith Lee, okay, Faith? Have you finished, Yeah. Faith? Yes, have you finished? Yes. Yes, that's right. I like it. Yes, yes, saya pasti. Yes, 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 yes. Yeah, 9:34. Sorry, 9:34. A week 9. Mark, have you finished, Mark? Of course you have. And what about you, Kirana? Hi, Kirana. Have you finished, Kirana? Yeah. Okay. So most of you have finished, and we will check. Okay, 9:35. Fanny, your Fanny sudah selesai ya. Your Fanny, just give me your thumb up to kasih reaksi. Hello, Fanny. Hello. Yeah, I like that one. You know, the teacher, all the teachers, not for example, all the teachers will be, not all the teachers are happy when you give response. Yeah, I believe that one, right? Okay, now let's check it. Number 1 to 15, because there are 15 numbers and I don't think that they are too difficult. So let's do first number 1 and number 2. Number 1 and number 2. Number 1, number 2, would you start, L? Hello, L. Nomor 1, 2, L. Ya, nomor. Tommy is a great reader. He always reads lots of books. Ya, he always reads. Yang dibilang yang ada S-nya ya. Reads, always reads book. Yes, that's correct. Number 2. Pat's favorite music is reggae. She listens to it all the time. Whoa, all the time. God is good. God is good all the time. So Pat's favorite music is reggae. I don't know. Do you like reggae? Reggae, yes. She listened to it all the time. Yang ada S-nya ya. Jadi 1, 2 betul. Now let's make it. Then what about number 3, 4, and can we do it all the way? 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bianca Angelica. Nah, Angelica. Ya. Angelica bisa nomor 3, 4, 5. Angelica. Ini sama-sama Angelica, satunya Nathania Angelica, Bianca Angelica, but there is another Bianca with big smile, Bianca Violet. Nah, Bianca Angelica. My uncle is a businessman in an international company. He sometimes travels all over the world. Whoa, yeah. So he sometimes travels all over the world with S. Okay. Number 4. Mr. Herman is a teacher. Every day he goes to school at 6:30. Yeah, he goes to school at 6:30, like what we do, teachers. We go to school. He goes to school at 6:30. Yeah, GOAS. Now number 5. Every Sunday we do the housework. Yeah, really? Do you do the work, Angelica? Yeah. Every Sunday we do the housework, do the chore. Do we? Jadi pakai do. Kalau he, she does, right? Very good. Number 6, 7, 8. Now 6, 7, 8. What do you think? Kat, would you please do that, Kathleen? Hello, Kat. Yeah, sir. Yes, number 6, 7, 8. Okay. Mm-mm. Japanese people eat fish for breakfast. Italians never drink coffee in the morning. Susie always buys chocolate on the way to school. Wow, I like that, Kat. Japanese people more than one. It refers to plural subject. So eat without S, right? Japanese people, they always eat fish for breakfast. Well, I don't like fish. Now, Italians, more than one Italian, right? Italians never drink coffee in the morning. Poor, I like coffee. So, number 8,
Susie always buys chocolate on the way to school. Wow, she must like chocolate so much. Susie always buys pakai S ya. Nah, yang kalian bisa cocokkan, koreksi ya. Now 9, 10, 11 account 9, 10. You want to take part? Yeah. Another Angelica, Natania Angelica. Hi, Natania Angelica. Now, would Okay. would you please continue? 9, 10, 11. Okay. A cow has 4 legs. Sure, yeah. Number 10. She brushes her teeth twice a day. Do you brush your teeth? Oh, you brush your teeth 3 times a day. Now 11. My house is next to Leah's. We always do homework together. Yeah, that's very good. Angelica, Natania, Angelica, Bianca. Oh, so number 8, Susie, not Susie. A cow has 4 legs. Whoa, a cow has 4 legs, of course. Have you ever seen a cow with 5 legs? A cow has 4 legs. Number 10, she brushes her teeth twice a day. So brush with sh sound, and then you add es for the verb, right? Brush, singular. The third person singular, she brushes. Number 11, my house is next to Leah's. So that's why we always do homework to get their homework. Do you always do your homework together with your brother, Kat? Yes, Nathan. Okay, you do your homework together. That is number 11. That's correct. Now, I think 12, 13, 14, 15, you can do it all together. Who wants to do this? What do you think? Let's say, Fiona, are you willing to participate? Fiona, what a nice curtain you have at home. Yeah. And how is your dad? Okay. Nah, 12, 13, 14, and 15. 12, 13, 14, 15. Can you do that? Okay. People always wear jacket in the winter. At the weekend, we often have dinner at the Chinese restaurant. Wow. Yeah. I visit my grandmother twice a month. Yeah. The girl often buys me a cone of ice cream. Wow, that's great. Fiona. So people always wear jackets in winter. Yeah, it's cold. Yeah. Even this morning, it's a bit cold. At the weekend, we often have dinner. We often have dinner at Chinese restaurant. Do you do that? And I visit my grandma twice a month. Unfortunately, my grandma has passed away. And then the girl often buys me a cone ice cream. So who is that girl? The girl often buys tambah S, yeah? The girl often buys me a cone of ice cream. Whoa, that's great. So let's go to this check and get your score. Okay, so I'd like to share it to you. Here you are. Share. Here. Okay, and then where is the chat box? Chat. Here's chat. Put it over here. Now, Andrea. What score have you got, Andrea? Andrea? Huh? Salah berapa? No mistake? Yes. No mistake. Wonderful. And what about you, Bianca Angelica? One mistake. One mistake with 97. Is that right, Al? Betul? 93. 93. 93, yeah. And then Bianca with big smile, Violetta. No mistake. Whoa, wonderful. Brass sister is always good. Yes. And L, what about you, L? 6, Mister. No? Yeah, no mistake. Okay, that's good. Faithfully. Hi, Faithfully. Hello, Faithfully. Oh, Faithfully, what's it? Wait a minute. Nathaniel, Angelica, you gave me a message. Mr. Tolong admit Stephanie the waiting room. Oh, yeah? Waiting room? How should I go to waiting room?
Waiting room. So I'll stop it here. Oh, sorry, Stephanie. Anak yang hilang. No, Stephanie. Okay. So, dan share betul sudah Stephanie, welcome Stephanie. Ya, nah sekarang lagi lanjut ya. Oh bukan ini, sorry. Wait a minute, where is it? Here you are. Share screen, wah hilang. And just daftar nilai. Okay. Obviously, no mistake, Faith. No. Oh, that's it. Where is it? Tick. Now, supaya Fiona, hi Fiona. No mistake? Yeah. Whoa, that's it. Oh, wait a minute, Gifford. Where have you been, Gifford? Admit, yes. Okay, and Gifford masih belum dia lagi menenangkan diri. Josefina Leora? Bau. Huh? What is it? What smell? What? Josefina? Yeah, okay. Now, Kathleen, would you please mute yourself for the time being? Kathleen? Yeah. No mistake. Oh, bisa juga di chat. No mistake. Oh, right, that's great. Okay. No mistake for Kathleen. So now, sorry, not this one. You are click. What about the other? Kirana? No, Mister. Oh, I like this. Rata-rata 100. Hendrik, Mark, and Kim. Mark? Yeah. How many mistakes did you make? No mistake? No mistakes. No, yeah? No? Yeah. And then this is Natania? No mistake. Whoa, what about you, Noah Tanoni? Noah? Oh, wait, okay, I'll call you later. Okay, Leka, Satvika? No mistake, Mister. Oh, yeah, this is grade 7B student. Sean, what about you, Sean? No mistake, Mister. Oh, good. Now, hi, Mita. Yeah, Mita Limanto. I think we are relatives. Mita? No mistake, Mita? No mistake, Bet's sister. And Stephanie Victorina Tiranda. My answer, Mister. Yeah. How many mistakes? I couldn't quite catch it. Berapa salahnya? I'm still checking my. Oh, you're still checking. Ya, nanti lagi ya. Tiffany Lim, Tiffany. No mistake. Okay, yes. Bagaimana yes? Halo, yes saya. No mistake. No mistake. Terakhir adalah Fanny, Giovanni. Halo, Giovanni. No mistake. Wow, that's great. Yes, no mistake. But you still owe us two mark. No mark. No, I'm still waiting. And nanti saya kembali lagi. Thank you. So you just tell me, or maybe I can contact Al for those 2 students that are still checking their work. Okay. Right, so let me see my lesson plan. How much time do we still have right now? Whoa, 50, so about 17, right? Now let's do the quick review. Quick review halaman 156. Ini seperti kita bahas kisi-kisi ya. Oh ya, pronoun saya sudah selesai. Tolong kasih tahu Fanny, you check it and make sure how many mistake you make. Ya. Lalu kasih tahu saya atau L ya. If you know my WA, then you can contact me. And then halaman 156. Let's see halaman 156. Halaman 156 I'll type it for you. Not only to Fanny, but to everyone in the meeting 156 activity
15 dan 16 dan 16. Nah, this will help you focus ya. Halaman 156 berarti activity 15 halaman 155 ya, halaman 155. L tanya L, did we do it last week L? Activity 15 belum ya? No ya. So make the following sentences into yes and no question. Jadi kita buat pertanyaan dengan kata bantu does atau do. Ya. Remember this is yes no question. So the intonation must be rising. For example, Jane has breakfast at 6. Jane makan pagi pukul 6. Lalu kita bertanya, apakah dia makan paginya jam 7? Does she have breakfast at 7? Jadi kembali ya. Does she have breakfast? Kembali ke infinitive atau kata kerja yang pertama, tidak lagi has karena sudah ada does. Ya. Does she have breakfast at 7? So students usually make this mistake. Does she has? No. Does she have breakfast at 7? That is for singular, third person singular. Jadi orang ketiga tunggal, she, he, atau it. What about number 2? Cats eat fish. Cats-nya banyak, more than one. So refers to plural subject lah. Makanya kita pakai do, bukan does ya. Do they? Do cats eat meat? Do cats eat meat? Right? So we can do this orally because that is very easy. Would you please try number 3? Number 3, if you are with us, Gifford, Aaron, Gifford. Nomor 3 gimana Gifford? Halaman 156. Gifford, are you with us, Gifford? Ya, nomor 3, my father drinks coffee. Kalau bertanya, apakah ayahmu suka minum teh, tea? Ya. My father drinks coffee. Kalau bertanya bagaimana? Ingat, my father, kita pakai do atau does? Okay, it refers to, my father kan satu, my father, berarti kan kata gantinya adalah he kan, dia. Dia kita pakai kata kerja bantunya does. Does, if you ask does my father, you ask, that is your father, you ask yourself, so you better ask does your father, gitu ya. Is it right? Yeah. Does, lagi nomor 3, silakan Gifford. Gifford. Sekali lagi Gifford. Gifford is right. Ya, Gifford. Internet connection. Does your father? Does your father drink? I didn't quite catch it, but maybe that is your answer. Thank you. So, does your father drink coffee? Tidak pakai S lagi ya, karena sudah ada does-nya. Does, it is grammatically correct if you say, does my father drink coffee? But you know better, yeah? You better ask, does your father drink tea? Right, now let's try. Number 4 and 5 langsung kita kerjakan dua-dua saja. Number 4 and 5, would you please help Bianca Violetta? Yes. Nomor berapa? Nomor 4 dan 5? Yes, Mister. 4 and 5. Number 4, does itu Ivan studies hard, so we change to does he study lazily, ada kan itu ya? Yeah, Ivan studies hard. Does he, okay, or does Ivan study, kembali ke awalnya, lazily? That's it, right? Thank you. Now number 5, Bianca. Does Sonia sings beautifully? Does she sing loudly? Yeah, that's very good. Thank you. You add one more question using she. Jadi sekalian latihan. Sonia personal pronoun-nya adalah she, gitu ya. Thank you.
Bianca, that's good. Thumb up, double thumb up. Also 6, 7. 6, 7. Now let's see Kirana. Kirana. What about you, Kirana? Nomor 6 dan 7. The students like geography. Tapi apa mereka suka olahraga, pelajaran olahraga? Do or do? Yeah, do the students? Yeah. The students like PE class. Yeah, do the students like PE class, or as Bianca well it said, do they like PE class? That's good. Yeah. Number 7. My dog sleeps under my bed. Oh no, I don't like that. My dog sleeps under my bed. What about in a basket? Apakah anjingmu tidurnya di what is it? Basket, ada tempatnya sendiri, basketnya. Bagaimana? Does my dog refers to the third subject, personal, ya, it, ya. Berarti does your dog, it is about your dog. My dog sleep under my bed, but what about your dog? Does your dog, gimana? Gimana Kirana? Tidur? Does your dog sleep in a basket? Yeah, that's good. Does your dog sleep in a basket? Sleepnya udah tidak pakai S lagi karena dipakai does tadi ya, sudah does. Okay, that's very good. So class, that is a reminder or at least a review for yes/no question. Just to make sure, I think I'd like to encourage and suggest you that you should play the game, that is whack-a-mole. Yeah? Karena whack-a-mole is actually a summary of the issue or the topics or subtopics that we learn in chapter 11. Ya, jadi kalian bisa latihan lagi, belajar lagi lewat game itu ya, that I prepare for you. Okay, so I've already given you the link. You still remember that? bit.ly miscellaneous. Do you still remember L? Masih ingat L? Have you got alamatnya L, linknya tadi? Yes? Yes? Okay. Have you got the data? All right, I'll just make it. It is very easy to connect. So because we are going to play another game that is a bit late. Is that mesh? Oh yeah, mesh maksud saya miscellaneous, macam-macam. Mouse nama binatangnya, kelasnya 7. So makes Mo 7. Now you can play it again at home on your own, on your handphone, HP-nya. Jadi sekalian belajar ya. I prepare 15 questions, what the correct statement, correct sentences, correct statement, and then the other 15 the wrong. Though they can mix them up. Ya. Jadi the apps can mix it, aplikasinya bisa mengacaknya. So when the mole with the correct sentence pops up, you just click, tick, whack it, then you get the score. Okay. Now let's continue. Now adverbs of frequency. What about adverbs? And what time do we still have right now? Whoa, I think we'd play this game. So everyone, I'll give you another game, adverbs of frequency, that I prepared for you. So this is the link. That is adverb frequency 7. Ya. Jadi adverb frequency 7. Ya, nah sekarang who wants to, let me see first. We don't need to record this, do we? So you can practice at home. And I've already given you the link, that is bit.ly adverb frequency 7 for grade 7, right? So we still have we still have 4 minutes. 4 minutes. I'd like to tell you something for your work, that is
Oh, wait a minute. Did we do activity 16? Just give an example of activity 16. Then you can do activity 17 and 18 as a practice at home. Yeah, and then making question on activity 21 on page 161. You are supposed to make a question using question word when or where, WH questions. Yeah. Nah, for activity 12, 13 bisa dilatih. Sekarang activity 21 dulu, activity 21 di halaman we make use of this 3 minutes 161 activity 21 ya, activity 21. Nah, on page 161, and this will help you focus if you open your book, Bright Book for Bright Student of 7B, then activity 21, change the yes or no question into W question using when or where. Examples. Oh, wait a minute, the feedback. L, udah ketemu L? Udah ya? Oke, nah. Do you eat lunch at 12? Nah, itu kan yes and no. Yes or no, ya. But now, for example, at 12 is underlined. Misalnya kalau at 12-nya di garis bawahi, that is an adverb of time, right? Adverb of time. Then you use when. When do you eat lunch? And then number 2, does she eat lunch at home? At home, for example, and is underlined. Then it is about adverb of place, di mana. Then you ask, where does she eat lunch? Yeah, following intonation. Now let's try before we end number 3. Number 3, Mita, tolong Mita, ya, Mita, nomor 3, Mita. Do you read the newspaper in the morning? In the morning is an adverb of time, so you use when, right? Yeah. When do you read the newspaper? Yeah. When do you read the newspaper? Okay, class. Right. Oh, one more, still one more. I think. What about number 4? Number 4, who wants to try number 4? L, would you please try L, number 4? Does your father? When does your father come home? Oh yeah, that's right. So at 6 o'clock is underlined. It is an adverb of time. Then when does your father come home? What about your dad? When does your dad come home? Okay, yeah. All right, class, you can continue 5, 6, 7. Time is up. It's nice to be with you in this weekend, and I hope you enjoy your time very well. We have a quite a long holiday, but after that, you have to do the PTS. Yeah, so study well. It is not very difficult if you are well prepared, right? Thank you, everyone. Good to be with you. Now, just give me your reaction together. 1, 2, 3, and I can see your face, but it's good to see up, up, up. God bless you. I'm off now.